Oke, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama channel kita, dimana di kesempatan kali ini akan membahas tentang arti dari sebuah mimpi. Dimana kesempatan kali ini gua bakal membahas mimpi yang sangat spesial, yaitu salah satu ketika ada yang mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebuah keistimewaan tersendiri bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, bukan sekedar bunga tidur, bukan juga sebuah godaan dari syaitan, akan tetapi sebuah perjumpaan yang agung bersama junjungan agung Rasulullah SAW. Karena Rasulullah telah menegaskan bahwa setan tidak dapat menyerupai dirinya. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, niscaya ia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga, dan setan tidak dapat menyerupaiku. Hadis Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan 3 makna yang terkandung dalam kalimat niscaya ia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga, yaitu mimpi tersebut adalah pertanda bahwa kelak ia akan diberikan pertolongan oleh Allah atau hijrah menemui Rasulullah SAW. Mana ini diajukan kepada orang-orang yang hidup di zaman Rasul tapi belum berkesempatan untuk menemui beliau. Yang kedua, mimpi tersebut menjadi pembenaran bahwa kelak ia akan bertemu Rasulullah SAW di akhirat, sebelum ia telah bertemu Rasulullah SAW di dalam mimpi. Yang ketiga, mimpi tersebut bermakna kelak ia akan meraih kedekatan dengan Rasulullah SAW di akhirat, ataupun juga bermakna kelak ia akan mendapatkan syafaatnya. Langkah yang harus dilakukan dalam menanggapi pengakuan seorang bahwa ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah adalah menanyakan perihal sifat-sifat fisik Rasulullah SAW dalam mimpinya. Apabila dengan sifat-sifat Rasulullah yang dijelaskan dalam mimpinya, apabila sesuai dengan sifat-sifat Rasulullah yang dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama tarik, niscaya ia dapat dibenarkan. Sebaliknya, apabila tidak sesuai, makna mimpi tersebut tidak dapat dikategorikan bermimpi dengan Rasulullah SAW. Muhammad bin Sirin, ketika seseorang menceritakan kepadanya bahwa ia bertemu dengan Rasulullah, maka ia akan berkata, sebutkan kepadaku sifatnya yang engkau temui dalam mimpi. Ketika diceritakan kepada Ibnu Sirin sebuah sifat Nabi yang tidak pernah diketahui, ia berkata, engkau tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Al-Hakim meriwayatkan, Al-Hasim bin Kulaid mendengar ayahnya berkata, aku pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas bahwa aku bermimpi bertemu dengan Rasul. Kemudian Ibnu Abbas berkata, sebutkan kepadaku sifat Rasulullah dalam mimpimu itu. Maka aku menyebutkan sifatnya mirip dengan Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, engkau benar-benar bertemu dengan Rasulullah SAW. Ibnu Hajar Al-Hasan Al-Fath Al-Bahri, ketika mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW berkaitan dengan hukum-hukum syariat, maka jelas tidak dapat diamalkan hal ini karena mimpi tidak dijadikan sebuah landasan hukum. Ketika mimpi bertemu Rasulullah SAW berkaitan dengan hukum-hukum syariat, maka jelas tidak dapat diamalkan. Hal ini karena mimpi tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan hukum, dan mimpi bertemu Rasulullah adalah dapat dibenarkan karena setan tidak dapat menyerupai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 2 kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam mimpi tersebut tidak dapat diamalkan apabila berkaitan dengan hukum, karena mimpi orang tidur tidak dapat dijadikan acuan, bukan karena keraguan atas kebenarannya, tetapi itu tidak menjadi landasan hukum. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay di video ini. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar untuk mensupport channel ini.